apa yang mereka tuduhkan sebagai apa? Penghasutan 160 KUHP. Jadi hari ini kami punya kepentingan untuk datang agar apa? Tidak ada narasi mangkir. Sekali lagi ya, saya luruskan, ada orang dari Polda, petugas ya, entah penyidik, entah humas yang menyatakan kita akan dipanggil, kita tidak datang karena dipanggil. Gak ada panggilan. Sekali lagi yang ada adalah undangan. Dan klasifikasinya disebut biasa, bukan pro justisia. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka untuk memenuhi undangan klarifikasi kedua berkaitan adanya laporan sejumlah pihak. Ada 5 laporan yang dikonsolidasi atau dilimpahkan dari sejumlah Polres. Ada Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, ada yang dari Depok begitu. Nah, memang ada perbedaan, sebentar ya. Memang ada perpindahan sikap dari tim advokasi pada undangan klarifikasi sebelumnya. Yang lalu kita memang menyatakan tidak memenuhi undangan klarifikasi. Sekali lagi ya, tidak memenuhi undangan klarifikasi, bukan tidak memenuhi panggilan polisi. Karena sampai hari ini klien kami tidak pernah dipanggil, baik dalam perkara yang diadukan oleh saudara Joko Widodo maupun laporan-laporan yang dibuat oleh 5 pihak lainnya di Polres-Polres yang kemudian dikonsolidasi dan ditangani juga oleh Polda Metro Jaya. Dan kami sekaligus menegaskan bahwa undangan klarifikasi tidak memiliki kewajiban hukum. Secara subjektif memang dikembalikan kepada pihak terundang apakah akan memenuhi atau tidak. Dan kami sudah buktikan pada kasus undangan klarifikasi atas laporan saudara Joko Widodo di 30 April 2025 lalu, klien kami semuanya sudah memenuhi dan memberikan klarifikasi. Terlepas saat itu juga ada persoalan karena tidak dijelaskan peristiwa apa, dan baru kemudian kami ketahui peristiwa itu bukan dari penyidik, justru dari humasnya yang menyatakan peristiwa itu ada di daerah Jakarta Selatan atau tepatnya di Karet ya, Kuningan begitu. Nah, karena kami punya kepentingan, kenapa kami hadiri saat itu? Karena kepentingannya kita ingin mengklarifikasi bahwa penelitian terhadap masalah ijazah palsu yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu bukanlah pencemaran, bukanlah fitnah, bukan pula apa yang disebut sebagai pasal 32 dan 35 yang kami katakan ini pasal selundupan karena tidak ada kaitannya dengan fitnah yang disampaikan oleh saudara Joko Widodo yang menyatakan dirinya sangat ya dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Nah, yang kedua memang ada 5 laporan, diantaranya adalah dari Samuel Sweken ya, ada dari AK. Kalau ada tulisan AK itu bukan Ahmad Kozinuddin ya, Andi Kurniawan ya, bukan Azamkan juga, itu dari Andi Kurniawan. Ada 5 pihak yang intinya dari laporan itu mereka melaporkan klien kami. Jadi terlapornya hari ini sudah mulai muncul tuh. Kalau yang kemarin belum muncul terlapor, belum muncul juga peristiwa apa, lokus dan tempus. Kalau hari ini kami penuhi karena sudah mulai muncul lokus dan tempus. Jadi peristiwa pidananya sekira di bulan April dan Mei ya, di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat oleh 5 pelapor. Pasal-pasalnya memang berbeda dengan yang diadukan oleh saudara Joko Widodo. Kali ini penyelidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya berkaitan dengan pertama, dugaan adanya tindak pidana menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, ini pasalnya 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, junto, ancaman pidananya 6 tahun di 45 ya. Yang kedua, dugaan adanya pidana memberikan pemberitahuan bohong ya, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE juga ya, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang paling penting ini adalah follow up dari apa yang mereka tuduhkan sebagai apa? Penghasutan 160 KUHP. Jadi hari ini kami punya kepentingan untuk datang agar apa? Tidak ada narasi mangkir. Sekali lagi ya, saya luruskan, ada orang dari Polda, petugas ya, entah penyidik, entah humas yang menyatakan kita akan dipanggil, kita tidak datang karena dipanggil. Gak ada panggilan. Sekali lagi yang ada adalah undangan. Dan klasifikasinya disebut biasa, bukan pro justisia. Jadi kami keberatan kalau ada yang menarasikan ketidakhadiran kami sebagai apa? Mangkir. Atau kami sudah dipanggil. Tidak ada. Yang ada adalah undangan.
Nah, hari ini kehadiran klien-klien kami adalah untuk memenuhi undangan klarifikasi. Tetapi sikap apa yang akan diberikan oleh klien kami pada saat akan diperiksa nanti di ruang penyidik di Kamnek, unitnya ada beberapa, ada unit 2, unit 4, unit 5, macam-macam gitu ya. Nanti akan diputus dengan kebijakan yang akan diadopsi oleh masing-masing daripada terundang ya. Kita sebut ini terundang, bukan terpanggil, bukan pula terlapor, karena terundang. Walaupun tidak relevan ya, sudah tahu dilaporkan kok diundang seluruh klarifikasi. Ini kan sama saja. Lu mau gua tangkap, gua jadiin tersangka, lu ke gua, lu ngomong, nanti omongan lu gua jadiin perkara. Kira-kira kan begitu. Ini kan nggak bener ini sebenarnya. Tapi udahlah, biar masyarakat yang menilai. Kami datang untuk menunjukkan nggak ada sekecil biji zarah pun ya kita ini takut. Ada tidak? Ya. Jadi kita tidak punya sedikit pun rasa takut karena kita memang berada di pihak kebenaran. Dan kami pastikan kasus yang di Polda ini tidak mungkin bisa diproses lebih lanjut sebelum inkrah perkara yang di Bareskrim. Dan perkara yang di Bareskrim terakhir kami informasikan juga kepada media bahwa kami telah mendapatkan undangan resmi dari Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Juli 2025, tepatnya hari Rabu, kami akan mengadakan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Gelar perkara khususnya terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen 263 KWP yang diadukan oleh Bapak Dr. Profesor Dr. Egy Sujana, dan beliau juga termasuk yang diundang. Saya mau luruskan juga, awalnya yang diundang hanya Bapak Profesor Dr. Egy Sujana. Kemudian ada permohonan dari sejumlah pihak bisa dihadirkan oleh Biro Wasidik. Di antaranya selain pengadu Bapak Egy Sujana juga pemohon dari proses gelar perkara khusus. Siapa pemohonnya? Yakni Bapak Rizal Fadila dan Bapak Azam Khan. Selain itu kami juga ingin menghadirkan ahli-ahli. Ada Pak Roy Suryo, Pak Rismon Hasiolan Sianipar, dan terakhir juga kita harapkan bisa hadir juga Bapak Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik selaku ahli pidana. Juga sejumlah lawyer dan juga representasi TPUA agar bisa hadir karena perkara ini sangat berkaitan. Dan terakhir sebelum nanti statement dari pihak terundang satu persatu, yang paling penting adalah bagi kami tuntaskan dulu perkara yang di Bareskrim, inkrah baru masuk ke kasus Polda. Jangan penyidik punya intensi dan atensi mengejar klien kami di Polda sementara melalaikan, mengabaikan, bahkan seolah-olah melepaskan kasus dugaan ijazah palsu, padahal terakhir justru temuan fakta yang terungkap di berbagai fakta yang kita tahu dari berbagai berita, justru makin kuat dugaan ijazah itu palsu. Karena itu tidak boleh ya, satu sisi kita dikejar-kejar, sisi yang lain Saudara Jokowi kasusnya didiamkan. Baik, itu pengantar dari saya selaku koordinator non-litigasi. Selanjutnya saya minta Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi untuk menyampaikan pandangan sebelum nanti kepada para terundang. Pak Petrus Celestinus, kami persilakan Pak. Terima kasih, selamat pagi semua teman-teman. Pagi ini kita semua telah hadir, terutama para terundang, di mana mereka ini adalah tokoh-tokoh hebat. Ya, hari ini siap memenuhi undangan, dan karena namanya undangan, seperti kemarin undangan, ya semua tidak bisa memenuhi. Hari ini semua datang dengan kesiapan yang penuh. Kita lihat masing-masing mereka, ya tidak ada raut muka yang menunjukkan rasa khawatir atau rasa takut. Ya, terutama Bung Egy Sujana juga sudah hadir di depan kita walaupun dengan sakit. Ya walaupun sakit, ya betul, akal sehatnya tetap jalan. Jadi kami ingin menegaskan di sini bahwa semua siap memenuhi undangan, dan kami akan masuk ke dalam bertemu pihak yang mengundang. Jadi mereka datang bukan menghadap ya, ini bertemu pihak yang mengundang. Karena posisinya belum jelas apakah saksi, karena ini sifatnya undangan, jadi ya memenuhi undangan, kita bertemu yang mengundang. Jadi nanti selanjutnya bisa teman-teman wartawan menanyakan kepada masing-masing terundang soal kesiapannya supaya bisa mendengarkan langsung. Saya kira itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami minta statement para terundang satu-satu, dimulai dari Bang Egy Sujana, dilanjutkan Pak Roy Suryo, dilanjutkan Pak Rismon Hasiolan Sianipar, dilanjutkan Pak Rizal Fadila, dilanjutkan Bu Kurniati Royani, dan terakhir Bang Rustam, Bang Rustam Effendi. Karena inilah yang kami dampingi hari ini untuk diundang dan diambil klarifikasi oleh penyidik. Dan sebelum ke Bang Egy, sebentar Bu ya. Sebelum ke Bang Egy, kami kabarkan kalau sebelumnya Bang Egy tidak datang karena sakit, memang benar-benar sakit.
Dan alhamdulillah hari ini Bang Egy terlepas belum pulih sempurna, tapi demi menegakkan keadilan dan kebenaran dan untuk menunjukkan memang kita tidak ada rasa takut, tapi kita ingin ya keadilan yang tegak di negeri kita. Pak Bang Egy Sujana bahkan yang meminta ke saya akan hadir. Tolong ya sampaikan saya akan hadir, dan hari ini beliau sudah hadir. Kita minta tanggapan Bang Egy sebelum masuk ke ruang penyidik. Silakan Bang. Terima kasih Aka yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa saja yang mendengarkan baik langsung maupun lewat medsos ini, poin pentingnya ada 3 dari saya. Yang pertama, mesti mengerti substansi hukum. Di samping muatan filosofis, hukum itu punya logika. Jadi kalau logika nggak dipakai, berarti hukumnya nggak jalan. Satu contoh misalnya, kita sejak awal 2022 atau 2021 akhir ya? Ya, sekitar itu Bang. Itu sudah menggugat pertama dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ditanggapi dengan sangat sadis oleh pihak Jokowi melalui tangan kepolisian. Apa itu? Klien kami ditangkap, Bambang Tri dan Gus Nur. Saya sedang membela bersama Aka waktu itu. Pertanyaan seriusnya, ini kan soal perdata, kok langsung jadi pidana ditangkap? Memang waktu perdata, logikanya siapa yang menuduh dia membuktikan, itu perdata. Tapi ketika masuk wilayah pidana, yang wajib membuktikan adalah jaksa dan polisi. Itu poin penting dalam ilmu pidana. Jadi Otto sebagai lawyer dari pihak sana selalu mendalilkan itu, Jokowi mendalilkan itu, siapa yang nuduh buktikan. Itu perdata, sekarang udah masuk pidana, yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Menangkap klien kami, menangkap itu kan peristiwa pidana. Ini yang saya maksud ilmu logika dalam ilmu hukum itu, bahwa hukum itu berlogika. Maka dengan demikian, secara logika, kami jalani pengadilan itu di Solo 6 bulan kurang lebih. Tiap minggu, ingat saya hari Kamis, setiap minggu. Jadi poin pentingnya adalah di dalam persidangan itu tidak ada satupun saksi dari 30 saksi. 3 cuma dari kami. Kami menghadirkan semuanya saksi ahli. 1 ahli hukum pidana, Dr. Taufik. 2 ahli bahasa, Profesor Aceng dari UPI Bandung. 3 Rocky Gerung, ahli filsafat. Dari mereka 27. 22 fakta, 5 ahli. Mereka tak satu pun ketika saya tanya pernah lihat nggak ijazah aslinya. Tidak ada yang pernah lihat. Lalu saya tanya kepada jaksa, bagaimana cara pembuktiannya? Kalian sudah menuntut klien kami 10 tahun. Dan sekarang menghadapi proses pembuktian. Saya minta buktikan. Anda berani menuduh kami membuat berita hoak. Kami memberitakan berita palsu. Berarti Anda merasa punya yang asli. Tunjukkan mana aslinya Jokowi ijazahnya. Nggak bisa jaksa nunjukkan. Bahkan saya panggil depan hakim. Tolong jaksa, dengar sini. Pak Hakim dengar ini. Dalam perspektif hukum itu sah sekali di depan hakim itu. Mana yang asli? Nggak ada. Jadi bagaimana? Dalam perspektif itu kami nggak bisa buktikan yang asli. Kami hanya bawa fotokopi tapi dilegalisir. Itu yang kami terima dari polisi. Itulah keterangan terakhir dari jaksa. Dan saya ingatkan hakim, ini alat bukti kuat bahwa mereka sebenarnya tidak boleh masuk P21. Harusnya P19 dibalikin lagi, tidak cukup bukti. Bagaimana hakim memutuskan? Oke, nanti kami pertimbangkan. Ternyata diputus juga 6 tahun penjara. Kami banding
banding dimenangkan kami, dihilangkan pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 dihilangkan. Jadi tidak ada lagi tuduhan tentang berita palsu itu, berita hoak. Berarti kami kliennya adalah benar ketika menyatakan Bambang Tri terutama bahwa ijazah Jokowi palsu atau dipalsukan atau memalsukan. Itu dua kata yang berbeda, tetapi ending hukumnya juga bisa sama, namanya pidana, mau memalsukan atau dipalsukan. Poin pentingnya adalah mereka tidak bisa membuktikan yang asli. Ini tahun 2023, sudah 2 tahun lalu. Kok sekarang Jokowi bilang saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan atau pengadilan memanggil. Nah, kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu? Dan terakhir Dr. Muhammad Taufik menggugat dia di Solo, tidak hadir juga. Jadi ini Jokowi ini pembohong besar gitu loh, menipu rakyat. Kalau bahasa Qur'annya dia nakodot, bahwa nakodot itu ciri khas satunya adalah sumpah-sumpahnya dipakai menjadi alat penipu. Dasar saya adalah surat ke-16 An-Nahl ayat 92. Boleh kalian cek medis medsos supaya saya jangan fitnah. Itu disilakan nakodot. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai alat menipu. Itu fakta, ribuan tahun Quran bicara. Tapi sampai hari ini up to date masih bisa bicara tentang itu. Poin terakhirnya adalah, saudara, dalam konteks logika, saya tidak ke Solo atau tidak ke Jogja. Itu bukan karena apa, itu strategi taktik saya. Karena kalau saya paksakan, memang saya heroik, tapi ditangkap semuanya. Saya tidak mau teman-teman saya ditangkap. Biarlah saya sendiri. Saya tanggung jawab, saya pemimpin. Saya nggak mau bebaskan teman-teman dari rasa tanggung jawab itu. Saya bebaskan, saya tanggung jawab. Maka saya tidak hadir, tapi difitnahlah macam-macam. Biarlah, itu resiko. Tapi yang jelaskan sekarang, tidak mungkin terima uang atau apa. Kalau terima uang nggak mungkin saya begini, cicing wae di rumah. Apalagi lagi sakit. Oleh karena itu, saudara, logika hukum ini hendaknya harus dipakai oleh media juga. Jangan ikuti kemauan dia, Jokowi terutama, yang tidak berlogika. Berarti Jokowi tidak punya hukum atau tidak menggunakan hukum. Maka dengan demikian, panggilan sekarang saya udah bikin pernyataan resmi di bawah koordinasi yang AK itu. Dan pernyataan resmi saya menolak dipanggil sekarang karena logika hukum juga. Saya ribut sama ente siapa namanya? Paru. Hah? Alparu. Alparu. Kok yang laporin si Fulan tuh? Mestinya ente yang laporin saya. Kok dia? Apa urusannya lo? Yang 5 orang itu. Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dia lah yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu, si Firman itu, mana tuh profesor? Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Kan ini tim, saya ngutus orang, ya selesai dong harusnya. Apalagi alasan saya kuat, saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa, saudara, di Malaysia saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang, kasih ruang dikit ya, ada ya, media satu. supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika. Jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Abang nggak boleh ngomong ke Habib. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain.
Tapi yang jelas dua hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simpel, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fathun qarib. Insya Allah kemenangan dekat. Dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rismon, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kau giliran foto ijazah aja nggak boleh. Nah, itu logikanya begitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, klien kami yang terundang kedua adalah Mas Menteri atau Pak Menteri, Pak Roy Suryo Noto Diprojo. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengulangi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, kemudian Pak Petrus Celestinus, kemudian juga Profesor Egy. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah contoh dari undangan yang kami terima. Jadi kami itu hanya menerima 2 undangan, ya, 2 undangan. Ya, undangan pertama yaitu pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini, undangan klasifikasinya biasa, tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi, ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum kami tidak perlu menghadiri karena ini undangan nggak jelas, ya, tidak ada terlapornya, tidak ada juga lokusnya, lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang. Adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting. Tidak ada undangan untuk hari Kamis pada tanggal 3 Juli. Jadi ini sekaligus kami mengklarifikasi dan mempertanyakan kenapa Kabid Humas Polda Metro Jaya waktu hari Kamis itu menyatakan di ruang Humas kami masih menunggu kehadiran RS, TT, ES. Nggak ada. Jadi ini ada missubordinasi di Polda Metro Jaya atau miskomunikasi internal. Gimana mereka mau menanyakan kepada kami kalau komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali, ya. Jadi tidak ada undangan untuk hari Kamis, ya, itu clear sekali. Undangannya adalah hanya hari ini. Dan kenapa kami hadir hari ini? Ya, meskipun nanti kami menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Egy, sampaikan tadi oleh Pak Ahmad Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lokusnya. Tapi tempus dan lokusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya, pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, yang pada bersamaan. Tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Pelapor nggak bisa hanya melihat TV, melihat YouTube, kemudian melaporkan dari tempat mereka. Ya, itulah nanti yang akan kami sampaikan. Jadi tunggu saja apa keterangan pers kami nanti setelah kami keluar dari dalam. Tapi yang jelas, saya singkat saja, hanya ada 2 undangan klarifikasi, yaitu pada hari Selasa, hari Rabu yang lalu dan hari Senin. Tidak ada undangan untuk hari Kamis. Itu hoax, ya. Itu adalah satu ketidakbenaran, ketidaktepatan, ketidakpatutan dari Polda Metro Jaya karena miskomunikasi internal di Polda Metro Jaya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu hari Kamis itu berarti pemberitahuan bohong yang memenuhi unsur pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Lah kok bisa ini dilakukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baik, selanjutnya Rismon Sianibar dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Silakan. Horas. Nah, ini panggilannya tentang penghasutan. Undangan. Undangan penghasutan. Ya. Siapa yang terhasut, Bang? Nah itu dia. Nah, Pening pala gua juga. saya yakin ini untuk menghambat langkah kami untuk menginvestigasi, mencari saksi-saksi di pasar Pramuka Pojok. Jadi dibuatlah undangan klarifikasi, padahal kami sudah menemukan sejumlah titik temu yang merelasikan antara aktivitas-aktivitas ilegal di kios pasar Pramuka Pojok dalam membuat dokumen-dokumen palsu, di mana dokumen tersebut dibuat bukan di kios tersebut tapi di belakang oleh tim ahli. Nah, kios tersebut berperan sebagai calo untuk menerima orderan atau pesanan dan dibuat oleh tim ahli yang ada di belakang perkampungan tersebut. Nah, jadi kami menantang sebenarnya Bareskrim maupun Polda Metro Jaya coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios, tukang sapu sebelumnya, tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, Jadi wamen ya. lalu menjadi komisaris BUMD, Wakil Menteri. terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Adakah kaitan antara aktivitas ilegal Paiman Raharjo dengan dinaikkannya atau diangkatnya dia menjadi wakil menteri? Sebenarnya kami sudah tahu ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami expose nanti setelah gelar perkara khusus tanggal 9 Januari pada Rabu ya. Juli. Loh, Rabu 9 Juli 2025. Ada pertanyaan? Cukup dulu. Kalau masalah teknis ya, besok kita akan presentasikan di gelar perkara tersebut. Jadi kalau bisa itu terbuka untuk umum pada para jurnalis, wartawan, konten kreator, supaya itu menjadi edukasi publik ya. Kami tantang UGM untuk hadir juga. Bahkan Jokowinya. Pak Jokowi juga hadir dong, bawa ijazahnya apakah buatan UGM atau buatan pojok Pramuka Pojok. Itu kami tantang. Kalau nggak datang ya berarti publik akan semakin menyimpulkan bahwa ijazah tersebut bukan dibuat oleh UGM. Terima kasih. Kalau Bang Rismon besok nggak boleh masuk gimana? Nanti dulu ya, nanti dulu. Biar semua dulu ya. Nanti ya. Baik, selanjutnya Bang Rizal Fadilah. Ini beliau juga yang diundang dalam proses ini, terpanggil. Ya, geseran aja ya, mengingat view-nya udah di tengah biar ya, tinggi. Siap. Sebelah kiri. Ya, yang pertama tentu saja kami hadir memenuhi undangan ini adalah pembuktian kami menghargai proses hukum. Tapi yang kita lawan bukan soal hukum. Yang kita lawan adalah hukum digunakan untuk alat kepentingan kekuasaan. Dan hukum digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini adalah Joko Widodo. Itu yang kita lawan, gitu kan, dengan sikap-sikap yang nanti akan disampaikan selalu oleh para yang terundang. Gitu kan, disampaikan kepada para pemeriksa atau penyelidik yang mengundang. Itu poinnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebenarnya yang di dalam pelaporan Polda ini itu pasal-pasal yang sebetulnya kita akan mudah patahkan gitu. 160 penghasutan,
Penghasutan itu delik material, harus ada bukti dulu peristiwa pidananya, dan itu nggak ada. Kita bisa buktikan. Kemudian ada juga tuduhan Undang-Undang ITE 28 ayat 2, yaitu ujaran kebencian yang berkaitan dengan masalah SARA. SARA apa yang kita singgung? Nggak ada suku, agama, ras, antar golongan, tidak ada. Gitu, sebenarnya dengan mudah kita bisa patahkan. Kemudian juga 28 ayat 3 soal kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Rusuh apa? Gitu. Kalau ramai di media itu hanya wacana, diskursus. Dan hal itu hal yang biasa, bukan rusuh. Kalau yang begitu rusuh, betapa salahnya memberi interpretasi. Dan itu udah dibatalkan gitu. MK itu. Apalagi demikian ya yang itu. Jadi tidak bisa. Mudah kita patahkan. Masalahnya kita hadir ini juga untuk menegaskan dan membuat klarifikasi, kalau saya, mungkin beberapa teman lain, klarifikasi tertulis. Ya, gitu. Karena klarifikasi bisa saja klarifikasi lisan langsung atau klarifikasi tertulis. Dan klarifikasi tertulis yang akan kita sampaikan. Terutama untuk berkaitan dengan legal standing pelapor. Pelapor ini tidak punya kepentingan, tidak ada hubungan dengan soal ijazah palsu, bukan korban, bukan orang yang dirugikan. Gitu. Sedangkan masalah kita semua ini masalah dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Itu yang diproses di Bareskrim saat ini. Jadi sebetulnya yang harus diproses kriminal adalah Joko Widodo. Dan itu yang sedang kita upayakan maksimal sampai ke proses gelar perkara khusus. Itu dalam rangka mendorong agar pelaku kriminal Joko Widodo itu sampai ke proses peradilan. Itu. Sementara kita bukan pelaku kriminal ini yang dilaporkan ini. Makanya kita sebut kriminalisasi. Dikriminalkan. Itulah yang kita lawan. Jangan sampai rakyat bangsa Indonesia nanti dengan mudahnya dilapor-laporkan orang yang lewat begitu saja. Saya kira ini poin pentingnya ya, sehingga harapannya mudah-mudahan gitu kan, melalui hadir kita menghormati hukum, kemudian menyampaikan klarifikasi baik lisan maupun tertulis, itu adalah dalam rangka mendudukan proporsi yang sebenarnya. Yang jelas kita melawan ketidakadilan, kita melawan ketidakbenaran, kita melawan ketidakjujuran yang mengatasnamakan hukum. Untuk itulah kita berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya juga terundang Bu Kurnia Triroyani. Sebelumnya, Bang Egy masih berkenan di sini atau mau agak istirahat dulu atau tetap berkenan di sini? Dengerin Kurnia dulu. Oh ya udah, baik Bu Kurnia silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bangsa Indonesia seluruhnya, kami ingin mengatakan bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan peristiwa pidana. Oleh karena itu, serangkaian kegiatan tersebut tidak boleh lari dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, undangan itu berbeda dengan panggilan. Ya, karena kalau kita bicara soal klarifikasi atau undangan ini tidak dikenal dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP. Ini merupakan aturan internal ya. Mungkin dimaksudkan untuk mempermudah penyelidikan karena kalau melalui penyelidikan akan sangat lama. Akan tapi harus diingat, jangan sampai apa yang menjadi aturan internal ini ya sampai mengganggu hak azazi manusia daripada orang yang diadukan, dilaporkan atau didakwakan begitu ya. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan hari ini kami hadir dalam rangka kami menghargai panggilan tersebut, kami hargai undangan tersebut ya dalam kapasitasnya yang sewajarnya. Nah, oleh karena itu jangan ada lagi ya aparat atau pejabat yang merasa ahli barangkali dan ikut serta dalam membuat ya katakanlah Perkapolri itu mengatakan bahwa akan rugi jika tidak hadir. Rugi apanya, Pak? Ya, ini bukan soal yang Anda maksudkan ya. Orang akan mempunyai hitung-hitungan sendiri ya, kecuali itu sudah sifatnya panggilan begitu. Nah, bagaimana kalau kami ingin mengatakan kalau ada orang yang melaporkan, maka sudah tugas orang yang melaporkan tersebut dan polisi yang menemukan peristiwa pidana tersebut. Jadi janganlah kami yang diberi beban untuk membuktikan lalu mengakui ini aneh dan janggal.
Bagaimana kalau undangan tersebut trick and trap, ya, sebuah siasah dan sebuah jebakan. Jadi ini sungguh tidak mungkin ya di dalam negara yang katanya bonum commune homunis. Kesejahteraan untuk semua, keadilan untuk semua, kesetaraan untuk semua, ya. Oleh karena itu, kami mengatakan sudah selayaknya pada hari ini dalam ulang tahun kepolisian yang keberapa ini? Ke-79 atau 80? Ke-79 ini, ayolah mencerdaskan warga ya, karena hukum itu adalah hukum yang mencerdaskan, bukan menjerumuskan, ya. Kata Prabowo, jangan nyakiti hati Jangan rakyat. nyakiti hati rakyat. Nah, oleh karena itu, karena Abang sudah menyindir Pak Prabowo, kami juga meminta nih Pak Prabowo ya, karena masih adem ayem aja tidak bicara apapun, tapi kami hargai. Beliau ini orang yang bijaksana barangkali ya, dilihatnya dahulu apa perkembangan ini, tapi tolong jangan lama-lama Pak. Ya, kalau itu merupakan suatu kesalahan, notoire, Faten notorious, ada orang yang senantiasa mempunyai sikap dan tingkah laku untuk menyalahi akidah, maka itu harus segera dilawan, dihentikan Pak ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Apalagi rakyat sudah disakiti. Apalagi rakyat sudah disakiti ya, dan banyak bukti-bukti menyakiti tersebut. Terakhir kami ingin mengatakan sudah selayaknya Dumas kami yang seharusnya ada laporan, itu laporan ya, tapi dihargai hanya sebagai Dumas. Dan dari Arif nih salah satu kawan kami mengatakan pada saat dilakukan pelaporan itu luar biasa dipontang-panting hampir 8 jam. Lalu bagaimana Anda menyikapi laporan dari Karim Rahayaan ya, Luce apa itu namanya? Adi Darmawan dari Jokowi lah. Dan semuanya ada 5 orang itu ya. Kok sedemikian rupa Anda proses? Apakah sudah cukup segala macam bukti dan segala macam, kok enak sekali langsung jadi laporan ya. Dan kami mohon maaf, kami juga mengerti hukum, kami tidak mau Anda jadikan kami sebagai kuda tunggangan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan sudah selayaknya tegakkan hukum ya. Bonum commune homunis. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Kalau Bu Kurnia ini kan hafal istilah asing ya. Saya bisanya we walk the talk, not only walk the talk. Baik. Ini lawyer saya ngomong sedikit. Oh, bentar. Terundang dulu. Baik, selanjutnya karena masih ada satu lagi terundang yang ini kami dampingi, yakni Pak Rustam Effendi. Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini komplit yang diundang, termasuk ada abang kita, Bang Egy Sujana. Saya tegaskan hari ini kami datang bukan karena kami takut. Justru kami melawan kezoliman. Yang dimana kita ke UGM dan Solo aja kita datengin. Apalagi yang dari sini ke Bekasi gitu loh. Dan saya himbau dari Bekasi kemari. Saya himbau orang Bekasi ya, Pak ya? Bekasi. Oh, ya. Jadi saya minta dukungannya seluruh rakyat Bekasi, Jawa Barat untuk melawan ijazah palsunya Jokowi yang diduga palsu. Siap. Bekasi, mana suaranya Bekasi? Jadi Jangan cuma Bekasi dong, se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi kami ini di sini kalau kami salah, kami minta maaf dan kami tidak takut ditangkap. Permasalahannya kalau Jokowi salah, Jokowi berani ditangkap atau tidak? Berani nangkap apa? Sekarang yang kita tahu hari ini Jokowi katanya lagi di liburan di Bali. Oleh karena itu mengikuti saran senior saya yang baru kali ini tampil, saya nyatakan kami siap melawan kezoliman yang dilakukan Jokowi yang sudah hampir 4 tahun. Kami lawan dan alhamdulillah hari ini menjadi besar. Seluruh rakyat Indonesia melihat kasus ini yang sebelumnya tidak ada satupun televisi yang berani mengangkat kasus ini. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia agar masalah ini cepat selesai dan Jokowi dapat diadili. Amin. Karena apa? Karena pembohongan ini tidak boleh dibiarkan, sehingga kedepannya kita tidak lagi punya presiden yang seperti Bapak Jokowi yang diduga ijazahnya palsu. Terima kasih. Baik, itu dari klien terundang. Namun sebelum ke yang lain, kira-kira ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Ada? Kalau tidak ada, berarti kami sebagian akan pamit karena waktunya sudah lewat untuk menghadiri. Nah, selanjutnya silakan Bang Egy, siapa yang ditunjuk. Tapi tim advokasi anti kriminalisasi ulama, aktivis dan akademisi, kami akan melanjutkan pendampingan bagi sejumlah terundang yang lainnya. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tidak hidup dalam kepalsuan ya di negara yang luar biasa ini. Bagi saya hanya sedikit, yaitu